Dipersembahkan oleh, didukung oleh Dari sektor pelaku usaha batubara, Ido Huta Barat selaku Direktur PT Bumi Resources terbuka, serta Arsal Ismail selaku Direktur Utama PT Bukit Asam terbuka, memberikan pemaparan yang menitik beratkan peran penting industri batubara Indonesia di tengah tantangan global seperti transisi energi, isu keberlanjutan hingga arah kebijakan nasional oleh pemerintah. Konsolidasi pemangku kepentingan untuk menyusun strategi menjaga peran batubara untuk mendukung transisi energi nasional menuju net zero emission 2060. Kalau tadi kita mendengarkan pemaparan dari Wakil Menteri Investasi lalu juga Wakil Ketua Komisi 12, sekarang kita ingin mendengarkan pemaparan dari pelaku bisnisnya. Kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Ido Huta Barat terkait dengan apa yang dipikirkan untuk memperkuat empowering sektor ini. Silakan Pak Ido. Baik, selamat siang Bapak-Bapak Ibu sekalian. Saya di sini mewakili PT Bumi Resources ingin melakukan pemaparan apa yang terjadi saat ini, dan mungkin saya sedikit bercerita apa yang sudah kita lakukan terhadap hilirisasi batubara dan juga apa yang menjadi kendalanya. Baik, yang pertama PT Bumi Resources di batubara ada 3 wilayah. PT Kaltim Primakul dan Arutmin Indonesia sudah beroperasi sejak tahun 1989 dan 1990. Namun PT Pendopo Energi baru berproduksi sedikit sekali karena ini adalah batubara kalori 2400 gar, yaitu batubara di dalam air karena airnya 60%. Jadi total yang dipunyai oleh PT Bumi Resources cadangan sebesar 2,4 miliar dan sumber daya 6,7 miliar ton. Di sini kami bercerita mengenai produksi batubara dari tahun 2015 sampai 2024. Kami berproduksi KPC di angka 54 juta dan mencapai puncaknya di tahun 2020 60 juta ton dan saat ini 56,64 juta di tahun 2024 dan angka yang sama di tahun 2025. Untuk Arutmin Indonesia bergerak di antara 24 juta ton dan tahun 2024 19,31. Jadi di tahun 2024 PT Bumi Resources mempunyai produksi 76,07 juta ton. Jumlah tertinggi yang dicapai adalah tahun 2019 yaitu sebesar 87,93 juta ton. Bagaimana kondisi penjualan batubara yang dilakukan oleh PT Bumi Resources? Kita lihat di sini Bumi Resources 31% dari produksinya adalah untuk Indonesia. Jadi kami lebih daripada yang disyaratkan oleh DMO. Ini adalah sebaran dari pembeli-pembeli batubara untuk PT Bumi Resources. Dibandingkan dengan produksi batubara Indonesia, tahun 2024 produksi batubara Indonesia mencapai sekitar 840 juta ton. Di 2025 berkurang ke 795 perkiraan. Pada tahun 2024 produksi Bumi Resources mencapai 11% dari total produksi di Indonesia, yaitu total 76 juta ton dari 840 juta. Di tahun 2025 bagaimana? Bumi Resources tetap pada produksi yang kurang lebih angkanya sama 77,8 dan produksi Indonesia diperkirakan turun ke 795,7 juta ton. Jadi ada penurunan produksi di Indonesia karena memang situasi marketnya kurang bagus. Nah, ini adalah kebutuhan batubara domestik. Kebutuhan DMO yaitu batubara dalam negeri tahun 2024 23,3 juta ton dan tahun 2025 adalah 25,11 juta ton. Ini ada yang menarik, kebutuhan PLN hanya 140 juta ton dan turun tahun 2025 135 juta ton, sementara domestik ada 257 juta ton. Kalau kita lihat DMO 257 juta ton itu kebutuhan domestik terhadap produksi nasional adalah 32%. Jadi kalau 25% itu plus DMO non PLN. Domestik terhadap produksi nasional adalah 32%. Domestik 32%. Tetapi PLN hanya 17%. 135 juta ton. Jadi sebenarnya diperlukan DMO hanya 17% untuk PLN. Nah, bagaimana Bumi Resources? Kita bisa lihat Bumi Resources mensuplai total tahun 2024 23,3, tahun 2025 25,1. Terhadap DMO Bumi Resources kita memenuhi 31 dan 32%. Kalau terhadap PLN bagaimana? Terhadap PLN kita angkanya adalah 30% jika dibandingkan dengan kebutuhan PLN. Jadi sebenarnya DMO itu Pak hanya 17%. Jadi mungkin perlu direview 25% ini. Karena akhirnya mereka lari ke non-PLN untuk memenuhi DMO-nya. PLN tidak dapat. Nah, ini kejadiannya sekarang. Nah, di sinilah Pak terjadinya kenapa PLN kekurangan batubara terus. Karena yang lain bilang saya memenuhi DMO Pak, tapi yang dijual non-PLN. Jadi 25% itu adalah termasuk non-PLN.
Dan non PLN itu harganya adalah harga market. Oh kita nggak punya spek. Nanti kalau itu ada resepnya Pak. Kalau nggak punya spek itu nanti saya punya resep juga. Supaya PLN tidak kekurangan batu bara. Persentase suplai Bumi Resources terhadap kebutuhan PLN. Jadi tahun 2025 Bumi Resources mensuplai 18% dari kebutuhan PLN. Yaitu 23 juta ton atas 135 juta ton. Jadi Bumi Resources mensuplai 18%. Nah yang kuning ini adalah harga yang kita terima dari PLN Pak. Kalau kita jual ke market berapa? Yang merah Pak garisnya Pak. Jadi kalau kita lihat tahun 2022 antara daerah kuning ke merah lebih jauh kuning ke merah Pak daripada dari nol ke harga PLN. Nah inilah yang terjadi. Kalau dibilang untungnya penambang batu bara besar, inilah sebenarnya Pak. Dari total 100% revenue Bumi Resources, HPP-nya adalah 63%. Pajak 12%, non pajak 21%. Jadi untuk negara itu adalah 33%. Untuk kita berapa? 4% saja Pak. Ini di luar daripada selisih harga PLN dengan harga pasar. Ini sekedar pemikiran saja Pak. Jadi daripada kita terpusat dengan hilirisasi yang sampai saat ini, kami juga ada minta beberapa hal untuk hilirisasi. Sampai saat ini pun dari pemerintah belum ada SK-nya Pak. Demikian Pak dari kami dari PT Bumi Resources. Sekian dan terima kasih. Kita akan mendengarkan yang berikutnya adalah dari Direktur Utama PT Bukit Asam Terbuka sebagai anak usaha Main ID. Pak Arsal, seperti apa yang dialami saat ini Pak dan apa harapan-harapannya? Silakan untuk menyampaikan presentasinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Banyak cerita terutama tentang bagaimana batu bara ini bisa dioptimalkan menjadi hilirisasi dan itu menjadi salah satu masa depan PT Batubara. Saya akan menyampaikan dahulu tantangan industri batubara yang kondisi pada saat ini. Sekarang ini ada beberapa megatrend yang berdampak pada industri batubara. Yang pertama, ketidakpastian ekonomi global. Ini akan berpengaruh terhadap volatilitas makroekonomi dan perlambatan industri di banyak negara yang tentu mempengaruhi permintaan energi termasuk batubara. Nah, kondisi ini tadi yang menyebabkan menyambung yang disampaikan oleh Pak Edo tadi, salah satunya yang menyebabkan harga menjadi turun karena adanya perlambatan perkembangan industri sehingga kebutuhan untuk menghasilkan pembangkitnya menjadi berkurang dan secara otomatis juga penggunaan batu baranya juga menjadi berkurang. Nah, tantangan yang kedua itu adalah transisi energi. Perubahan bauran energi menjadi atau menuju sumber energi baru dan terbarukan ini sekarang ini semakin nyata. Mulai dari Cina, Jepang, mereka sudah dengan giat melakukan perubahan untuk membuat energi baru dan terbarukan dengan teknologi yang semakin berkembang. Tapi kita tetap harus hati-hati karena teknologi ini terus berkembang. Kebutuhan batubara mungkin masih ada, tapi akan jauh berkurang karena dikaitkan dengan net zero emission. Kemudian megatrend yang ketiga itu adalah peluang dalam bisnis dan perluasan rantai nilai, termasuk pengembangan produk turunan batu bara yang bernilai tambah serta pipeline energi terbarukan yang bertujuan mengunci permintaan batu bara dalam jangka menengah. Dampak yang terakhir ini yang menurut analisa kami yang sudah kami lakukan yaitu tekanan terhadap isu environment social government atau ESG yang berkelanjutan. Regulasi karbon yang makin ketat serta terbatasnya akses pendanaan proyek batu bara menurut kami ini akan terus beradaptasi dan mengintegrasikan prinsip berkelanjutan dan dalam setiap strategi. Jadi intinya industri batu bara tidak hanya dituntut untuk bertahan, tetapi juga bertransformasi melalui inovasi, diversifikasi, dan komitmen terhadap keberlanjutan jangka panjang. Transformasi PT Bukit Asam bukan sekadar strategi bertahan di tengah perubahan, tetapi merupakan langkah proaktif untuk menjawab tantangan global sekaligus memperkuat kontribusi terhadap pembangunan nasional.
PTBA terus mengoptimalkan bisnis inti di sektor batubara dan turunannya, sembari secara bertahap memperluas portofolio ke energi baru, bisnis hijau dan hilirisasi yang bernilai tambah. Semua ini diarahkan untuk memastikan PTBA tetap relevan, efisien dan berkelanjutan, baik sebagai entitas bisnis maupun sebagai bagian dari solusi energi nasional. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Dipersembahkan oleh, didukung oleh